Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Rabani Syihab dari kelas 11-12 dengan nomor presensi 14. Di vlog kali ini, saya akan membahas apa saja dampak negatif dari penggunaan media sosial dan tentunya solusi dari dampak negatif tersebut. Di era digital ini, media sosial sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Tapi, tahukah Anda, di balik manfaatnya, media sosial juga ternyata menyimpan banyak dampak negatif yang ternyata bisa mempengaruhi akhlak, waktu, bahkan kesehatan mental kita. Beberapa dampak negatif dari media sosial yaitu yang pertama, terlalu sering menggunakan media sosial, jam tidur kita justru menjadi tidak teratur. Solusinya yaitu kita bisa mengatur jam tidur, misalnya tidur pukul 9 malam, maka hindari menggunakan HP 1 jam sebelum tidur. 1 jam itu bisa kita manfaatkan dengan membaca buku, novel, atau bisa juga untuk mengerjakan tugas yang belum terselesaikan. Kita juga bisa mengaktifkan mode jangan ganggu atau mematikan notifikasi media sosial pada HP di malam hari. Lalu yang kedua yaitu interaksi secara tatap muka menurun. Solusinya yaitu kita bisa mencoba untuk meluangkan waktu untuk mengobrol langsung dengan keluarga atau teman. Misalnya, saat istirahat di sekolah, lebih baik menaruh dan mematikan HP dan mencoba untuk mengobrol langsung dengan teman. Lalu yang ketiga, menyebabkan fokus menjadi menurun. Terlalu sering membuka media sosial, terutama pada saat kita sedang belajar ataupun mengerjakan tugas, tentu membuat fokus kita menjadi menurun. Solusi yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, dengan membuat jadwal belajar yang teratur, dengan menentukan waktu belajar dan waktu kapan untuk bermain media sosial. Lalu yang kedua, yaitu dengan menerapkan teknik belajar Pomodoro, di mana kita menerapkan waktu belajar, misalnya 25 menit untuk belajar dan 5 menitnya untuk bermain media sosial. Dan saat belajar, usahakan untuk menjauhkan HP dan bisa mengaktifkan mode airplane atau pesawat agar kita tidak terganggu dengan notifikasi media sosial. Lalu yang keempat yaitu menjadikan kita kecanduan dan sulit lepas dari layar. Solusinya yaitu yang pertama, kita bisa mencoba untuk mengurangi waktu bermain media sosial. Tidak harus langsung berhenti total, tapi bisa dilakukan secara bertahap. Misalnya, dari 3 jam menjadi 2 jam dan seterusnya. Lalu yang kedua, mengalihkan waktu yang biasanya untuk bermain media sosial dengan mencoba kegiatan produktif, seperti membaca buku, komik, atau meluangkan waktu untuk mengobrol dengan keluarga. Lalu yang kelima yaitu terkadang lewat konten atau postingan yang tidak layak untuk ditonton. Solusinya yang pertama, sebagian besar platform di media sosial mempunyai fitur untuk memfilter konten atau postingan yang tidak layak ditonton. Kita bisa menggunakan fitur pembatasan konten untuk mencegah konten yang tidak layak ditonton muncul di beranda kita. Lalu yang kedua, jika melihat konten atau postingan yang tidak pantas, bisa kita laporkan ke pihak platform media sosial. Dan kita bisa juga memblokir akun yang mengunggah konten tersebut agar akun tersebut tidak muncul lagi. Lalu yang ketiga, kita juga sebaiknya mengikuti akun-akun yang mengedukasi, yang isinya menyebarkan ilmu dan motivasi untuk kita terus bertumbuh. Dalil mengenai media sosial. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa ketika kita menerima sebuah informasi yang di dalamnya mendapatkan informasi dari media sosial, maka kita perlu mengecek kebenaran informasi tersebut. Pengecekan informasi tersebut bisa kita lakukan dengan menanyakan kepada pemberi informasi atau juga bisa dengan mengecek ke sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan informasi tersebut.
Sekian vlog dakwah yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik pengucapan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.